Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang pengembangan supplier. Nah, di sini setelah kita melakukan klasifikasi supplier menggunakan portofolio, maka di sini ada 7 langkah yang difokuskan untuk Hanford, yaitu untuk pengembangan supplier. Yang pertama adalah identifikasi komoditas yang kritis, yaitu langkah yang sebenarnya sudah termasuk dalam pembuatan portofolio. Yang kedua ada identifikasi supplier yang kritis. Ini bagian dari mereka yang memasok item-item strategis, mungkin untuk termasuk forecast supplier. Nah, terus kemudian ada bentuk tim lintas fungsi. Ini melakukan pendekatan ke supplier atau perusahaan terlebih dahulu untuk memiliki tim dengan visi yang seragam. Kemudian yang keempat adalah lakukan pertemuan dengan pimpinan puncak dari supplier. Tim lintas fungsi harus melakukan pendekatan pada pimpinan. Kemudian harus hati-hati untuk menciptakan kepercayaan, menciptakan komitmen, dan membangkitkan komunikasi yang profesional. Kemudian yang kelima adalah identifikasi proyek atau perbaikan. Pada tahap ini perlu pembicaraan mengenai proyek apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan supplier di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam adalah definisi alat ukur, target, milestone, dan deadline. Setiap proyek harus jelas yang terlibat, karena yang memimpin apa targetnya, berapa waktu lama yang dirancangkan. Kemudian yang ketujuh ada monitor perkembangan dan melakukan perubahan strategi. Nah, di sini pimpinan proyek bersama pimpinan puncak kedua perusahaan harus memonitor perkembangan setiap proyek yang dilakukan. Setelah mencapai milestone, mereka perlu mengevaluasi pengembangan untuk menentukan tindakan yang perlu untuk menyelesaikan proyek mencapai tujuan atau target yang untuk mensukseskan proyek. Nah, di sini juga ada keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru, yaitu pengembangan produk baru merupakan kunci dalam menciptakan daya saing bagi perusahaan yang berada pada supply chain produk-produk inovatif. Nah, kemudian waktu dan sumber daya lain pengembangan produk bisa sangat bervariasi, tetapi biasanya memakan waktu tahunan. Nah, pengembangan produk baru biasanya juga berimplikasi pada perubahan kebutuhan material atau komponen. Selain itu, perusahaan harus berupaya menciptakan atau merancang produk-produk baru dengan material atau komponen yang lebih murah. Kemudian ada intensitas keterlibatan supplier dalam pengembangan suatu produk yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada ide awal, pengembangan konsep, perencanaan awal, dan prototype. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.